yang terhormat Pak Hartono, yang terhormat Pak Nasbun, kemudian yang terhormat Pak Abdul Muiz selaku moderator kegiatan pada sore hari ini di kelas online dan mentoring Master Nusa bekerjasama dengan UKRIS. Bertemu kembali dengan saya, Alvin Widiarto, di hari kedua untuk kegiatan Zoom. Masih tentang materi yaitu pembuatan website pribadi dengan menggunakan Google Site. Mari kita bersama-sama seperti yang disampaikan oleh Pak Muiz tadi, kita berdoa semoga kegiatan pada sore hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa kurang suatu apapun. Dan hari ini cukup istimewa Bapak Ibu karena ini adalah merupakan hari libur sekaligus hari Valentine. Tapi Bapak Ibu para pendidik profesional yang hebat dari berbagai belahan daerah di Indonesia ini berkenan untuk menyediakan waktu untuk ikut serta dalam kegiatan pelatihan bersama Master Nusa pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum saya memulai pelatihan pada hari ini, perlu saya sampaikan bahwa untuk kegiatan materi pada hari pertama kemarin sudah saya share di grup, dan tutorial tersebut bisa Bapak Ibu pakai sebagai panduan, sebagai acuan, sebagai bantuan pedoman Bapak Ibu untuk mengerjakan LK1, yang mana setelah tadi pagi saya share sudah ada beberapa peserta yang sudah berhasil mengerjakan LK yang saya share. Misalnya seperti Bu Nurlizawati dari Kalimantan Selatan. Ini alhamdulillah sudah mengerjakan. Ya. Kalbar Pak Alvin. Oke. Kemudian Pak Triwidi Susanto dari Temanggung. Apakah Pak Triwidi Susanto, Pak, saya lihat apakah sudah ada di... Alhamdulillah. Oh ya, ada. Ya, Pak Triwidi Susanto dari Temanggung. Kemudian ada beberapa lagi yang japri ke saya. Itu sudah menyelesaikan lembar kerja yang menjadi tugas untuk kegiatan di Master Nusa ini, sekaligus juga menjadi syarat LKK yang Bapak Ibu kerjakan, menjadi syarat Bapak Ibu untuk nantinya di akhir kegiatan mendapatkan sertifikat kegiatan, yang mana sertifikat kegiatan ini fungsinya banyak sekali Bapak Ibu. Pertama, bagi Bapak Ibu yang merupakan ASN atau aparatur sipil negara, maka bisa digunakan untuk kegiatan pengembangan diri, kenaikan PAK, PKB, dan sebagainya. Dan juga untuk selain ASN dan juga untuk guru-guru swasta yang lain, sertifikat ini juga bisa Bapak Ibu pergunakan untuk sebagai dasar, istilahnya sebagai surat hitam di atas putih di sekolah, di satuan pangkalan Bapak Ibu masing-masing, sebagai apa? Sebagai istilahnya penguat Bapak Ibu untuk bisa menjadi instruktur di sekolahnya masing-masing, minimal. Atau misalkan nanti di sekolah akan mengadakan pelatihan tentang Google Site, nah Bapak Ibu yang sudah mengikuti pelatihan di Master Nusa ini bisa mengajarkan atau juga bisa membagikan ilmu yang diperoleh kepada teman-teman lain di pangkalannya masing-masing atau bahkan di sekolah lain. Jadi diklat online dan mentoring ini memberikan kegunaan yang sangat besar. Selain itu juga tentu dengan mengikuti kegiatan seperti ini menambah skill, kemudian menambah kemampuan Bapak Ibu, terutama di bidang teknologi informasi, yang mana di era pandemi COVID-19 ini teramat sangat dibutuhkan. Ya, sangat dibutuhkan, terutama untuk pembelajaran jarak jauh yang mana dilaksanakan atau dilakukan selama masa pandemi ini. Dan salah satu media atau salah satu istilahnya salah satu sarana fasilitas yang bisa dipakai adalah dengan menggunakan Google Site ini. Baik Bapak Ibu, itu merupakan prolog membuka, dan sekali lagi tetap semangat Bapak Ibu. Di kota saya Salatiga ini saat ini hujan deras. Ini saya agak pindah tempat ya.
pindah tempat untuk mencari tempat yang areanya agak terbuka, ya masih di sekitar rumah ini. Jadi Alhamdulillah. Ini, mas saya agak cari pinggir jalan itu di tempat teman ini untuk mendapatkan sinyal yang lebih baik. Karena kalau dekat jalan itu katanya sinyalnya bagus dekat jalan raya. Maka ini saya mencoba. Alhamdulillah ini beberapa waktu berjalan, alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Ini perjuangan saya Bapak Ibu bersama tim Master Nusa untuk istilahnya berbagi ilmu dengan Bapak Ibu sekalian. Dan nanti di awal ini saya cukup bangga dengan para peserta, terutama yang sudah mengirimkan LK seperti Bu Nulisawati, Pak Triwidi, kemudian ada juga Pak Pristiadi Utomo. Nah, ini nanti saya ingin kerso misalkan seperti Bu Nulisawati sebelum saya masuk ke materi inti hari ini, nanti berkenan untuk berbagi ilmu untuk menunjukkan hasilnya. Bu Nulisawati dulu. Siap ya Bu Nulisawati mengawali kegiatan di sore ini. Jadi nanti Bapak Ibu kita lihat hasil dari Bu Nulisawati. Cukup sederhana saja Bapak Ibu. Dalam kegiatan pelatihan Master Nusa ini perlu saya sampaikan bahwa ilmu atau skill yang saya berikan ke Bapak Ibu ini sifatnya masih basic atau dasar. Karena Zoom hanya 2 hari, pertemuan tatap mukanya 2 hari, lebih banyak di pertemuan dari online lewat grup, maka nanti eksplorasi bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sendiri masing-masing, sehingga nanti bisa mengembangkan kreativitasnya untuk semakin memperdalam, semakin mengembangkan konten-konten yang positif yang bisa dimasukkan ke dalam website. Artinya di sini saya misalkan asumsinya saya seorang petani, Bapak Ibu saya berikan cangkul dan cara mencangkulnya. Dan kemudian nanti kalau ingin dicangkul lebih banyak, sawahnya lebih banyak, nah itu nanti adalah merupakan kreativitas, eksplorasi dari Bapak Ibu masing-masing. Baik Bapak Ibu, itu sekilas ada baiknya saya ingin sedikit memberikan motivasi supaya tidak begitu membosankan ya untuk kegiatan diklat selalu hanya mendengarkan dari saya. Bapak Ibu berkenan sebelum nanti Bu Nulisawati saya minta untuk bersiap-siap sekitar 5 menit ke depan nanti untuk presentasi hasil yang diperoleh. Dan jika kerso, apakah Pak Pristiadi Utomo, apakah saya bisa mendengar Pak Pristiadi Utomo yang sudah mengirim LK, bisa mendengar suara saya? Ya, bisa Mas Alvin, bisa. Oke, nanti kerso untuk presentasi sekedap, hasilnya menunjukkan saja. Masih mentah Mas Alvin. Yang lain dulu ya. Oh, gitu. Oke. Masih mentah ya. Oh, nanti sore saya kirim. Ya, siap. Oke. Ya, baik. Enggak masalah. Baik Bapak Ibu, berarti nanti Bu Nulisawati ini sudah senior sekali, nanti siap-siap untuk memberikan presentasi. Baik, sebelum Bapak Ibu memulai, mari kita saksikan, saya berikan motivasi dulu. Kita sebagai seorang pendidik yang profesional, seorang guru, nah ini di era perkembangan teknologi ini sangat membutuhkan kemampuan yang mumpuni di bidang teknologi informasi. Salah satu contohnya adalah seperti video motivasi berikut ini. Pak Muiz, apakah share screen saya sudah terlihat? Sampun Mas Alvin. Halo Pak Muiz. Sampun, Oke. halo Sampun. Oke. Ya, sudah terlihat. Sudah. Ya, baik Bapak. Sampun. Oke.
Ya, itu motivasi Bapak Ibu untuk Bapak Ibu sekalian, bahwa kita sebagai seorang pengajar atau seorang guru sudah selayaknya kita menjadi seorang pelajar sepanjang hayat. Jadi sehingga kita mampu untuk menyerap teknologi-teknologi, menyerap ilmu-ilmu baru. Kita harus mau berkembang, tidak usah memperhatikan berapa usia kita. Banyak yang berusia sudah sepuh-sepuh menjadi doktor, menjadi instruktur, menjadi trainer, menjadi guru yang berprestasi. Jadi ini semua menjadi ladang ibadah kita, yang mana nanti ilmu yang kita peroleh selama kita menjadi seorang pelajar sepanjang hayat itu bermanfaat bagi orang lain, terutama bagi anak didik kita, sehingga di masa yang akan datang generasi muda kita menjadi generasi yang kuat, sehingga Indonesia akan maju dan berkembang. Di tangan kita lah seorang para guru pendidik ini adalah merupakan tulang punggung bangsa untuk mencerdaskan anak-anak bangsa yang akan meneruskan jejak-jejak perjuangan langkah-langkah kita untuk membangun bangsa Indonesia. Demikian Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, saya akan memulai kegiatan sore hari ini dengan seperti yang saya sampaikan. Saya akan memperkenalkan untuk Bu Nurisawati, bisa mendengar suara saya? Bisa. Ya, Pak Muiz. Halo Pak Muiz. Siap Mas Alvin, siap. Ya. Yeah. Kemudian Pak Triwidi, apakah bisa menjawab suara saya? Pak Triwidi. Masih di mute. Halo, Mas Alvin, masih di mute. Masih di mute ya. Ya berarti baik, mari rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat coba sekilas hasil praktek yang sudah dilaksanakan oleh Bu Nurlisawati dalam mengerjakan LK1 dan menjadi desain awal website pribadi dengan menggunakan Google Site. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bu Nurlisawati dan Pak Abdul Muiz memberikan share screen-nya. Monggo Pak Abdul dan Bu Nurlisawati. Ya, Bu Lisa silakan Bu Lisa. Ibu bisa langsung share screen Ibu. Oke, terima kasih Pak Alvin, Pak Muiz telah memberikan kesempatan kepada Ya, saya. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ralat sedikit ya Pak Alvin, bukan Kalsel Pak Alvin, tapi Kalbar. Oh, Kalbar. Ya. Kalbar Pak Alvin. Barat. Iya. Maaf. Bukan senior, belum senior saya Pak Alvin. Masih junior, masih belajar. Oke, saya coba. Udah bisa ya Pak ya? Saya coba touch screen. Nah, sudah bisa Ibu, silakan. Iya Pak, saya nyari. Kita dulu Pak ya. Nampak enggak Pak? Ya, nampak. Sudah Ibu, nah, sudah. Oke. Nah, ini yang saya buat tadi, yang coba-coba kutak-atik sambil berpaduan dengan tutorial yang diberikan oleh Pak Alvin. Jadi saya coba buat dengan langkah pertama itu dari kita ke ini tadi ya. Nah, ini tadi udah nyari di sini, kemudian ini sesuai dengan apa yang dilihat di tutorial tadi, saya coba buat untuk hal yang pertamanya ini. Kemudian dengan menggunakan teks, penambahan teks, di sini saya coba, mudah-mudahan ini udah benar Pak Alvin. Nah ini ada foto, kemudian identitas, saya buat seperti ini. Nah ini adalah alamat sekolah dan alamat rumah. Nah seperti ini yang sudah saya coba, ya, mencoba-coba ya, akhirnya seperti ini. Oke Pak Alvin, ini aja yang ini sebenarnya sih awalnya sih kayaknya mudah, cuma nggak tahu nih langkah-langkah yang berikutnya ini. Untuk langkah ini kan dari awal-awalnya, alhamdulillah udah bisa dikerjakan dengan baik. Cuma masih menunggu lagi yang akan diberikan oleh Pak Alvin ilmu-ilmunya. Ya.
Nah ini. Bawah coba Bu Nurlisa tadi ada peta juga. Ini. Ya. Peta. Ya, betul. Betul. Nah ini ada peta sekolah dan peta rumah. Ya, betul sekali. Ada yang dikoreksi Pak Alvin, silakan kalau ada yang ya. dikoreksi. Secara umum sudah bagus Bu Lisa. Ini adalah bisa menjadi contoh bagi peserta yang lain untuk mengerjakan LK1, yaitu pertama membuat header siklus akuntansi perusahaan dagang. Ini namanya header, ya. Ini namanya header. Jadi header itu artinya judul dari website Bapak Ibu. Nah ini diserahkan pada Bapak Ibu sekalian, termasuk gambar latar belakangnya itu juga terserah Bapak Ibu sekalian, kreativitasnya masing-masing. Kemudian di situ ada tulisannya selamat datang di situs Nurlisawati. Nah ini Bu Lisa menggunakan kotak teks ya untuk bisa menulis ini, ya. Menggunakan kotak teks. Kemudian di sampingnya ada gambar kanvas itu untuk menulis untuk warna ini untuk mengganti warnanya. Dan kemudian untuk foto ini ada menggunakan gambar, fotonya sudah bagus dan Bu Lisa nampak cantik ini ya. Bu Lisa ini usianya berapa Bu? 30 berapa Bu? Bu Lisa usianya berapa? 39 sekarang, ya mungkin ya? 50 Pak. Atau 35 Bu? 50 Pak. Udah setengah abad Pak umur saya. Loh, 50. Saya pikir masih seusia saya Bu. Oh, 71 ya. Iya, kemarin pas 23, kemarin 50. Oh ya, baru aja ulang tahun ya ini. Ya cuman mungkin kemarin. Bu Lisa di teksnya ini kontras antara gelap dengan gelap ya, sehingga mungkin, ini nih ya. Ya, jadi tidak langsung terbaca. Nah itu nanti Bapak Ibu bisa kita coba ya. Saja. Ya, warna apa kira-kira? Kuning biasanya mungkin Bu. Jadi merah ya. Kuning ya. Merah sama gelapnya. Kuning. Coba kuning. Iya. Oh kuning ya, kayaknya ya. Ini ya jelas. Jadi ini jelas. Nah ini. Nah, ini adalah contoh dari website pribadi dari Bu Nurlisawati. Sudah bagus Bu Lisa. Kemudian bawahnya juga sudah ada petanya. Ini menggunakan Maps ya Bu Lisa. Iya. Menggunakan Maps. Ya alhamdulillah. Demikian Bu Lisa. Terima kasih untuk presentasinya sudah bagus. Nanti saya akan pandu bagikan informasi untuk menjelajah untuk membuat halaman berikutnya. Untuk halaman awal sudah cukup ini sudah bisa stop ya? Ya, sudah bisa stop. Jadi Bapak Ibu para peserta ini bisa jadikan sebagai acuan. Jadi cukup seperti itu saja di halaman awal Bapak Ibu untuk menjadi tanggung jawab atau kewajiban Bapak Ibu menyelesaikan LK-nya. Itu sudah cukup seperti itu, seperti Bu Lisa. Jadi ada judul header, ada foto Bapak Ibu, identitas Bapak Ibu, kemudian peta. Itu sudah cukup. Sekali lagi di kelas online kita hanya 4 hari. Kalau Bapak Ibu ingin mengedit, merevisinya lebih variatif lagi, nanti bisa dilanjutkan setelah diklat selesai. Dan saya selalu siap memandu kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kalau ada kesulitan. Baik Bapak Ibu, itu terima kasih Bu Lisa. Sebelum saya masuk ke materi inti, mungkin ada pertanyaan dari peserta, mungkin ada yang ditanyakan. Silakan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan terkait dengan materi yang sudah Mas Alvin berikan kemarin atau mengomentari yang sudah Ibu Liza presentasikan, luar biasa Bu Liza. Meskipun kemarin izin nggak bisa mengikuti secara langsung, tapi alhamdulillah LK-nya udah selesai. Berbekal dari tutorial dari Mas Alvin kemarin. Ya silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, silakan. Apakah ada pertanyaan Pak Muiz? Oh, kelihatannya udah jelas semua Mas Alvin ini Mas Alvin. Oke. Monggo dilanjut Mas Alvin. Baik. Baik Bapak Ibu, saya akan coba share screen. Selain Bu Lisa, saya tak share screen dulu sebentar. Apa screen saya sudah berubah Pak Muiz? Sampun Mas Alvin. Ya, ini contoh
salah satu kiriman dari Pak Tri Widi Susanto, sudah bagus juga, membuat LK1, nah, sudah bisa masuk ke Google Site, lalu masuk ke halaman kosong Google Site-nya, lalu sudah membuat ini judul, sudah mulai mengisi header website-nya. Nah, seperti ini, Pak Guru Widi, ada fotonya dan juga ada identitasnya. Ini juga sudah cukup. Nanti Pak Widi bisa melengkapi, menambahi dengan peta. Nah, ini contoh lain dari Pak Widi. Nah, ini saya langsung ke Google Site. Materi hari ini apa saja Bapak Ibu? Materi hari ini adalah nanti pertama adalah membuat halaman website seperti contoh Bu Lisa tadi. Ini masih halaman awal, masih beranda. Jadi masih home-nya. Jadi masih halaman pertama. Nanti saya akan ajari Bapak Ibu untuk menambah halaman. Jadi ada 2, 3 atau sampai 4 halaman di website Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, selain membuat halaman website, nanti saya akan berbagi ilmu tentang mengisi konten di halaman website. Kemudian membuat link website dan publikasi website. Jikalau waktu tidak memungkinkan, nanti saya akan siapkan besok untuk materi membuat link atau publikasi website ini dengan video tutorial. Dan insya Allah untuk sore hari ini saya akan fokus supaya Bapak Ibu kalau mendengarkan nggak bingung. Ini saya akan fokus ke membuat halaman website dan mengisi konten halaman website. Karena pengalaman-pengalaman kalau kita ngikuti diklat terlalu banyak yang kita lihat malah kita nggak paham. Kita fokus dulu di 1-2 kegiatan yang mana nanti Bapak Ibu benar-benar menguasai. Untuk yang belum dikuasai nanti bisa saya bagi di tutorial selanjutnya. Oke. Sekarang saya langsung masuk saja. Yang pertama adalah membuat halaman website. Ya, kita masuk ke Google Drive. Google Drive Bapak Ibu. Jadi pastikan untuk masuk ke Google Site, Bapak Ibu mengakses Google Drive dulu. Dan emailnya, ada suara Pak Mus, mungkin dinarikan Pak. Jo, siap. Sampun Mas Alvin. Oke. Nah ini Google Drive, saya pakai, ada beberapa email. Nah, saya pakai yang email Alvin Ekonomi. Kemudian website kita tidak akan hilang, selalu akan tersimpan di Google Drive kita. Google Drive seperti ini contohnya. Jadi selama jaringan internet ada, maka kita bisa kapanpun untuk melakukan revisi atau menyempurnakan website pribadi kita. Jadi caranya untuk membuka Drive saya dan lainnya melalui Google Site. Jika Bapak Ibu belum pernah memiliki Google Site, kalau sudah punya langsung tampil di sini, langsung terlihat contohnya ini. Dan kita klik aja 2 kali, maka akan muncul seperti ini. Contohnya sama persis dengan yang sudah dibuat Bu Nur Lisa. Tapi dalam hal ini hanya baru ada satu halaman, baru beranda saja. Kalau contoh ada beberapa halaman, contohnya mungkin saya berikan contoh Bapak Ibu. Ya, ini adalah contoh dari saya, website buatan saya. Saya pakai
email yang lain. Nah, halaman pertama ini beranda. Berandanya seperti ini. Ada alamat, ada identitas, ada foto, lalu ada alamat medsos, kemudian lengkap, ada tulisannya ini, bisa ditambah sendiri. Kemudian halaman kedua adalah tutorial, media pembelajaran. Kemudian halaman ketiga adalah saya mengajar 2 tingkat di SMA, yaitu kelas 12 dan kelas 11. Ini adalah akuntansi kelas 11. Materinya saya jadikan 1. Dan halaman keempat adalah ekonomi kelas 11. Ini. Dan halaman kelima adalah berisikan tentang kegiatan keluarga dan sekolah. Ini adalah halaman. Baik Bapak Ibu, saya langsung saja. Sekarang membuat halaman website. Bapak Ibu, di halaman awal ini ada 3 menu, sisipkan, halaman, dan tema. Di dalam menu sisipkan ada kotak teks. Ini dipakai untuk kalau kita klik, nah ini untuk membuat tulisan selamat datang. Saya pakai kotak teks. Lalu sematkan. Sematkan ini adalah saya mengcopy paste alamat media sosial saya. Misalkan saya punya channel YouTube. Saya punya channel YouTube, saya masuk ke channel saya. Lalu saya copy ini alamatnya. Adresnya saya copy. Saya salin. Saya masuk sini. Saya klik sematkan. Saya paste. Kemudian saya sisipkan. Nah, jadilah alamat YouTube saya. Ini kalau untuk sematkan. Nah, ada gambarnya sama persis dengan gambar identitas YouTube saya. Jadi ketika nanti Bapak Ibu mengklik gambar ini, tulisan ini langsung terarah atau masuk ke link YouTube saya. Kemudian gambar ini kalau kita ingin masukkan gambar seperti foto. Kemudian drive ini adalah kalau kita di Google Drive kita menyimpan file-file, nah, kita bisa lampirkan, kita masukkan ke sini. Misalkan materi-materi, video-video di Google Site, satu catatan penting adalah harus tersimpan di Google Drive. Jadi file-file Bapak Ibu semuanya, jika ingin ditampilkan di Google Site, website pribadi ini, salah satu syaratnya adalah harus tersimpan di Google Drive. Kalau di flash disk tidak bisa, apalagi di drive komputer belum bisa, harus dipindah dulu ke Google Drive. Kemudian tata letak. Nah, tata letak ini adalah untuk layout. Layoutnya ini ada 2. Ini layout 1 gambar, 1 teks. Nah, ini seperti saya pakai ini. Ini 1 gambar, 1 teks. Layout yang pertama. Kemudian layout yang kedua. Nah, ini ada 2 kotak, jadi saya pakai layout kedua yang saya isi dengan tema. Kemudian tema. Tema ini adalah untuk mengganti background-nya. Misalkan saya ganti, ada beberapa pilihan. Ini berubah warnanya.
atau diplomat. Modelnya berubah. Kalau Bapak Ibu ternyata tidak suka, bisa diundur. Oh, suka yang ini yang terang. Itu adalah tema. Dan sekarang selanjutnya adalah membuat halaman. Nah, ini yang penting Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu semua. Jadi kita masuk ke menu halaman. Nah, hanya ada satu di sini, yaitu halaman muka. Halaman muka ini adalah untuk halaman pertama yang tadi sudah ditampilkan. Ini halaman muka. Kemudian bisa kita tambah halaman lagi, sehingga ada 2 halaman. Caranya bagaimana? Mudah sekali Bapak Ibu. Kita klik tanda plus di sini. Dan kita klik halaman baru. Halaman baru. Kita tulis halaman kedua. Misalnya gitu ya. Selesai. Ada halaman A, halaman kedua. Dan tambah lagi. Klik selesai. Lalu tambah lagi. Halaman 24. Selesai. Nah, itu jadi ada halaman A, halaman kedua, halaman ketiga. Susunannya kok tidak urut. Nah, Bapak Ibu bisa merubahnya, tarik aja. Ini halaman ketiga. Nah, jadi halaman A, halaman kedua, halaman ketiga. Mau mengganti tulisannya hanya halaman, nah, boleh bisa diganti, klik 2 kali. Misalkan boom. Halaman kedua mau diisi dengan apa? Misalkan materi SD. Kedua, materi SMP. 4 klik 2 kali ganti. Nah, bisa menjadi berapa halaman. Nah, ini untuk menambahkan halaman. Dan halamannya masih kosong, materi SD masih kosong, materi SMP masih kosong, materi SMA masih kosong. Ini contoh saja, untuk sore hari ini saya akan ganti, karena saya tidak mengajar di SD, misalkan saya ganti dengan materi PowerPoint. Dan yang kedua, saya ganti materi video. Dan yang ketiga, materi PDF. Ini nanti kita isi. Baik, step by step. Sampai di sini, ada pertanyaan? Sampai tadi namanya masih jawab. Izin bertanya, Pak Alvin. Oke, Pak siapa? Pak Teguh. Ya. Silakan Pak Teguh. Izin bertanya ini, tenun. Ingin saya tanyakan, apakah di Toolset itu bisa digunakan untuk menampilkan tabel, Pak? Misalnya kita akan menerbitkan, mempublikasikan surat keterangan lulus, tapi dalam bentuk online. Di semacam nanti siswa mengaksesnya melalui memasukkan nomor ID dan password. Setelah masukkan submit, kemudian muncul semacam surat keterangan gitu. Jadi fungsinya untuk mempublish tabel atau data yang ada di Excel misalnya gitu. Gimana teman Pak Alvin? Baik, saya paham apa yang disampaikan oleh Pak Budi. Untuk membuat model seperti program kita mempublish istilahnya
orang dari luar itu misalkan mengetik ID-nya, misalkan apa ya, nama, ya nik, nomor namanya apa ya, nomor induk ya, nomor induk siswa misalkan NIS. Kemudian keluar itu bisa, karena website fungsinya bukan berhubungan dengan bahasa pemrograman, tapi hanya berhubung dengan ini, hanya drag and drop, hanya mengambil surat-surat saja, hanya mengambil file saja. Nah, kalau Pak Widi ingin siswa mengambil surat keterangan, misalkan dalam bentuk PDF, misalkan surat keterangan lulus. Nah, surat keterangan lulus, misalkan kelas 6 ya, kelas 6 ada misalkan berapa? Ada 30 siswa. Ya, siswa A, B, C, D punya surat masing-masing. Nah, itu suratnya bisa disimpan dulu di Drive, Google Drive. Nah, saya punya materi PDF. Nah, ini PDF. Misalkan PDF ini ya, ada misalkan contoh saja, misalkan ini surat keterangan lulus Afif, surat keterangan lulus Triwidi, surat keterangan lulus Abdul Muiz, dan seterusnya. Ini satu persatu bisa kita masukkan ke Google Site. Misalnya seperti ini, ini saya pakai materi PDF. Pertanyaan bagus dari Pak Widi, saya ganti dengan surat keterangan lulus. Nah, misalkan seperti ini, nah, kita bisa sisihkan, ambil dari Google Drive. Nah, misalnya begini. Ini asumsi saja ini kalau itu surat keterangan lulus, ya. Nah, ini saya masukkan 1, 2, 3, 4, 5. Insert. Halo, Mas Alvin. Halo, ya, halo. Gimana? Nyuruh saya, Mas, suaranya kurang Mas, kurang jelas, Mas Alvin. Oh ya, ini ya, karena tadi, hujan, Pak. Oh, nggih. Nah, ini lebih baik ini. Hujan deras.
Ya, oke, Pak tingkatkan. Ini jelas, Pak? G, Mas, G. Ya, lalu ini sudah contoh. Ini sudah ada beberapa file. Lalu saya tulis masukkan kotak teks. Dan silahkan lihat surat keterangan lulus dan download sesuai syarat tertentu. Atau cara lain kita pakai saya hapus dulu. Kita pakai layout, misalkan pakai layout ya. Misalkan saya beri tulisan dulu SKL 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 yang satu dulu SKL login, kita klik plus, kita cari dari drive. Nah, kita cari lagi tadi PDF. Nah, misalkan ini contoh. Kalau sudah ada, cari yang lain. Nah, kebetulan ini saya punya pertanyaan ini. Ini keterangan sebaik. Keterangan lulus yang tahun lalu. Plus lagi. Ini drive. Ambil satu lagi.
Ya, ini sudah tampil. Ini anak-anak bisa melihat. Jadi ketika kita ini publikasikan, makin bisa melihat ini, jadi bisa melihat ini, Abdul Kudus bisa melihat ini, dan seterusnya. Itu pertanyaan dari Pak siapa tadi? Halo. Suaranya dengar? Pak Teguh. Pak Teguh. Teguh. Pak Teguh. Pak Alvin, mau tanya, kalau misalnya kita menggunakan mode pencarian sakit Pak, maksudnya jadi siswa tidak melihat seluruh keterangan semua siswa, tapi menggunakan misalnya kita mengetikkan NIS atau nama terus search keluar salah satu yang kita cari. Oh, nggak bisa, kalau di pusat nggak bisa Pak, harus dilihat satu halaman penuh. Jadi satu halaman nanti dilihat penuh, baru nanti anak itu memilah satu-satu. Memang kekurangannya besar seperti itu karena sifatnya hanya basic, Pak. Jadi tidak menggunakan bahasa pemrograman. Kalau yang model search dan sebagainya itu butuh bahasa pemrograman, Pak. Jadi untuk Google Site di awal saya sampaikan bahwa halaman website pribadi ini tidak membutuhkan bahasa pemrograman. Jadi melampirkan file saja bisa. Memang ada keterbatasannya, ada kelebihan dan kekurangannya di bahasa pemrograman, tapi kemudahannya adalah di simpelnya. Itu Pak Teguh. Oke, matur nuwun Pak Alvin. Mungkin ada pertanyaan lain? Muis? Oke. Terima kasih Pak Teguh atas pertanyaannya. Tadi sudah dijawab oleh Mas Alvin. Apakah ada pertanyaan lain? Ya, Bapak Ibu yang lain kami persilahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Bu Liza, ada pertanyaan Ibu? Bapak Ibu yang lain, semoga. Sementara belum. Coba ini, ya Pak Alvin, kan ini kan hanya ada 4. Kalau mau nambah lagi, mau menambah keterangan itu tadi kan hanya ada contoh 4, 1, 2, 3, 4 kan. Kalau lebih dari itu nambahnya bisa. Gimana? Ya, plus saja terus, Bu. Nggak nambah ini tadi yang apa tuh? Bagian halaman itu. Bukan halaman ini. Iya. Itu kan hanya ada 4. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, kalau nambah lagi bisa. Kita pakai sisipkan. Tambah layout lagi ya, Pak Ibu. Bisa tambah layout lagi. Tambah layout lagi. Sampai berapapun bisa tambah layout lagi. Gitu. Nah, tinggal kita isi kontennya. Kalau nggak terpakai hapus. Oh iya. Hapus. Terima kasih Pak Alvin, itu aja tadi. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bu Liza. Sama-sama Pak Muis. Oke. Bapak Ibu yang lain kami persilahkan. Sudah cukup kelihatannya Mas Alvin, bisa dipun lanjut Mas Alvin. Ya, baik. Jadi kebetulan juga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Teguh tadi, kita menyelesaikan satu materi, mengisi konten halaman dengan materi PDF. Nah, jadi ini nanti ada di pelatihan ini nanti saya harapkan ini kan materi PowerPoint, materi video, materi PDF. Ini semua terisi di satu materi PDF sudah terselesaikan. Alhamdulillah. Nah, seperti itu. Jadi saya mengingatkan sekali lagi bahwa di Google Site agar Bapak Ibu bisa melampirkan file di dalam Google Site, sekali lagi saya tekankan bahwa file-file Bapak Ibu harus disimpan dulu di Google Drive. Kalau tidak disimpan di Google Drive, maka tidak bisa dilampirkan di Google Site. Harus tersimpan di sini. Baik. Sudah bisa kita mengisi konten dalam bentuk PDF. Nah, sekarang kita bermain variasi warna. Di kotak teks ini, kita bisa ganti latar belakangnya. Bisa juga pakai gambar, pilih gambar. Ya. Nah, bisa. Atau juga misalkan mau kita kasih gambar SMA kita.
ke sekolah kita telusuri. Kebetulan ada ini. Ini kalau nggak suka kita ganti lagi. Ya, seperti ini. Termasuk untuk header bisa kita tambahkan logo. Ini upload. Nah, masuk ada logonya. Ada logonya mau dihapus bisa, nanti bisa. Kemudian headernya kita serta dengan gambarnya, bisa kita ganti ubah gambarnya. Pilih gambar, telusuri, misalkan sekolah. Ya, seperti ini. Mudah sekali untuk website. Baik, sebelum saya lanjut, ada pertanyaan lagi, Pak Bulmis, step by step. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Ini alhamdulillah kalau resan Mas Alvin, Bu Fitria sudah rawuh ini Mas Alvin. Bu Fitria sudah bisa bergabung ini, Bu Fitria. Bu Fitria sudah bisa bergabung ya, ya. Monggo, saya berikan kesempatan sepatah dua patah kata dulu untuk Bu Fitria. Nah, Bu Fitria, itu. Ya, sambil nunggu. Mas tadi. Oh ya, alhamdulillah. Ya. Selamat sore Bu Fitria. Sore Mas Alvin. Oke, gimana sehat Bu Fitria? Alhamdulillah Mas, tapi ini kok suaranya enggak bisa ya, mungkin HP saya atau laptop saya ya Mas. Ya, enggak apa-apa Bu, yang penting bisa gabung. Iya. Tapi masih kedengaran sih Mas. Monggo Mas Alvin dilanjut dulu. Baik, siap. Iya. Ya, Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan silakan. Oke, lanjut Mas Alvin. Silakan Mas Alvin. Sekarang mengisi konten materi PowerPoint. PowerPoint halaman kedua saya ganti. Besar. Dan saya ganti gambarnya.
Cari dulu. Misalnya satu. Ya, PowerPoint. Sudah. Kemudian kita mulai isi dengan konten. Kita isi dengan konten, saya coba cari dulu. Ada di drive saya, PPT. Banyak. Saya kembali ke sini. Nah, materi PowerPoint. Nah, saya pakai layout dulu. Maaf, kotak teks dulu. Pilih kotak teks. Nah, ganti warnanya. Ini kita isi layoutnya. Sekarang saya kasih layout. Saya klik plus. Nah, ini termasuk pada bagian mengisi konten. Jadi ini halaman kita. Ini saya double materinya. Kita isi konten halamannya. Kita isi dengan apa? Untuk kali ini adalah kita isi dengan PowerPoint. Kalau tadi halaman PDF kita isi dengan materi PDF. Untuk saat ini, untuk halaman ini kita isi dengan konten materi PowerPoint. Kita klik plus. Upload bisa Bapak Ibu. Upload itu kita ngambil dari komputer kita. Bisa upload, tapi nanti akan pindah ke Google Drive. Ini upload gambar. Biasanya ini adalah upload gambar. Jadi ini upload gambar. Jadi bukan upload file. Kemudian pilih gambar juga sama pilih gambar. Kemudian untuk file kita harus pakai dari Drive karena saya lupa tadi bahwa semua file harus tersimpan di Google Drive. Saya klik PPT. Nah, sekarang saya pilih satu. Materi konten. Ini agak bagus kayak gini, biasa saja. Pembangunan ekonomi plus lagi dari Drive. Klik 2 kali. Materi pertumbuhan ekonomi barat. Dan tambah lagi bisa. Ini kita buat 3 layout. Dari Drive.
seperti ini. Materi pendapatan kembali lagi, atau ini Bapak Ibu, karena tadi PPT saya terbatas, jumlah PPT saya terbatas, Google Drive saya mau nambah dulu Google Drive saya mau tambah materi PowerPoint. Saya komputer, buka Drive komputer saya. Tadi saya mau menambah 3, saya cari 3 materi PowerPoint. Saya drag and drop aja, tarik, oh ini saya normalkan dulu. Saya kembali ke drive saya. Nah ini kembali ke drive saya dulu. Atau mungkin gini, ya nggak bingung nyarinya, saya buat folder dulu. Google Drive ini. Nah, sudah ada folder ekonomi, saya klik 2 kali. Saya masukkan. Kita tunggu sebentar. Ya, sudah masuk. Selesai. Bentar. Kembali ke sini. Saya klik plus dari Drive. Saya cari ekonomi. Indeks harga masukkan. Plus lagi dari Drive. Karena kali ini saya sudah menyimpan di Google Drive saya. Ini ya, jadilah materi pelajaran PowerPoint kita. Jadi sedang saya publikasikan. Ya, ini tadi hasil saya. Seperti ini, materi PowerPoint. Ini saya kan ini tidak bisa diakses karena saya pakai akun email yang lain. Saya pakai akun Gmail, sedangkan saya buatnya tadi dengan menggunakan akun ekonomi. Maka di sini harus saya mengaktifkan dulu. Seperti ini. Ini contoh lainnya adalah nanti modelnya akan jadi seperti ini.
Misalkan ekonomi kelas 11. Nah, ini seperti ini. Ketika kita klik ini, anak-anak bisa membaca. Di Android-nya juga bisa. Di Android-nya bisa. Kalau mau download, klik buka. Nah, bisa di-download materinya, PowerPoint tersebut. Ya, demikian sekilas untuk mengisi konten di PowerPoint di Google website pribadi website kita. Oke, step by step, Pak Muiz, is there any question? Apakah ada pertanyaan? Iya, saya ini Mas Alvin. Oke, sonten Bapak Ibu nyuwun pangapunten Mas Alvin. Maaf nggih baru bisa dulu karena tadi baru ada acara. Nggih ini Pak Muiz izin sekedap. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati banggakan, ada yang ingin disampaikan? Mungkin mohon maaf saya juga baru mengikuti ini Mas Alvin. Nggih. Ya, dari sampai saat ini atau sampai materi yang disampaikan Mas Alvin sampai ini, adakah yang ingin disampaikan Bapak Ibu atau sharing-sharing tidak apa-apa gitu nggih Mas nggih, harus bertanya nggih. Betul sekali. Oke, mungkin atau sudah ada yang berpengalaman malah justru bisa disampaikan pengalamannya terkait dengan mungkin pernah mengikuti atau pernah tahu atau pernah apa tentang materi sore hari ini. Monggo Bapak Ibu. Ya Pak Alvin. Ya. Monggo Bu Nur. Silakan Bu Nur. Oke, terima kasih Mbak. Ini Pak Alvin untuk mengisi konten itu yang PowerPoint, berarti PowerPoint kita itu harus ini kan dulu ke Drive itu ya, nggak bisa langsung upload ke komputer, ke data kita. Oh nggak bisa ya? Betul, ya betul sekali. Oh jadi harus dipindahkan dulu ke Drive seperti itu. Betul sekali. Berarti semua konten-konten itu harus lewat Drive dulu atau hanya untuk materi ini? Kalau misalnya kayak video-video apa gitu? Ya baik, pertanyaan bagus dari Bu Lisa. Ya saya jawab. Jadi semua materi dalam bentuk file, Bu Lisa ya. File itu bisa macam-macam, mulai PowerPoint, kemudian PDF, Microsoft Word, Microsoft Excel, bahkan video, ya video rekaman HP, video rekaman kamera atau foto, begitu. Bahkan aplikasi, ya aplikasi APK kita simpan dulu di Google Drive, baru bisa dilampirkan atau dimasukkan ke website Google Site. Jadi tidak bisa, ya. Karena apa? Karena pembaca atau viewer itu kan membacanya di internet, Bu. Nah, di internet. Jadi lewat jaringan. Dan jaringan itu butuh, kalau komputer kan kita menyimpan file di hard disk ya. Jadi kita bisa nyari filenya di hard disk. Nah, hard disknya jaringan internet itu apa yang bisa kita ngambil, yaitu Google Drive. Jadi tempat penyimpanan di awan itu adalah di Google Drive atau di cloud, sehingga orang lain yang menggunakan jaringan internet bisa membaca atau mendownload atau membuka lewat jaringan internet karena sudah tersimpan di Google Drive. Google Drive adalah merupakan penyimpanan jaringan internet. Jadi semuanya harus disimpan di Google Drive. Pertanyaan bagus. Ini adalah termasuk salah satu istilahnya apa? Soal yang saya keluarkan di pretest kemarin ya, bisa nih. Ada nggih? Mungkin masihnya bisa. Saya kemarin tidak ikut. Oh, belum. Ada pertanyaan lagi? Monggo. Ini lagi satu. Kan selain yang dipublikasikan, itu publikasikannya lewat mana itu Pak Alvin? Ke ininya itu. Maksudnya? Kita kan nanti kan dipublikasikan itu apakah langsung masuk ke
Google-nya atau gimana itu? Kalau publikasi pembagian link itu? Oh ya, ini nanti bagian akhir. Pertanyaan terakhir ya Bu. Nanti saya bahas. Ya, ini Bu Lisa ini saking pinternya ini. Jadi itu adalah materi paling akhir. Saking pinternya Pak, saking bingungnya, saking kurang pahamnya. Ya. Sebenarnya bagus ini, Bu Lisa bagus. Jadi lebih maju ke depan. Jadi kalau orang yang maju ke depan itu rasa ingin tahunya sangat banyak. Bahkan materi yang belum itu kan pengen segera bisa karena sudah bisa. Pertanyaan sabaran. Ya. Sebenarnya untuk publikasi nanti akan masuk ke hari ke-3 dan atau ke-4 bisa jadi dalam bentuk tutorial. Gitu ya Bu. Kalau nanti saya akan review sedikit juga tidak masalah. Pertanyaan bagus, terima kasih Bu Lisa. Ada pertanyaan lain? Ya. Kalau yang kuis nanya lagi. Kuis kita kan misalnya ada kuis-kuis itu kan tadi saya lihat sepintas yang Pak Alvin punya itu kan ada kuis, ada soal-soal latihan, nah itu berarti dimasukkan ke Drive juga ya? Google Form, langsung Google Form. Oh, Google Form. Oh, ya, langsung Google Form. Jadi terkait ini saya yakin Bu Lisa sudah sering buat Google Form, nggih? Iya. Nah, sekilas saja Bu Lisa ya. Ini saya menjawab untuk menjawab sekalian Bu Lisa. Jadi saya cari dulu. Biar Bu Lisa puas ini. Nah, ini agak beda Bu Lisa untuk memasukkan itu penilaian. Penilaian langkah pertama begini Bu Lisa. Ini nggak masuk ke LK. Ini sebenarnya nggak masuk LK karena nanti saya takut merepotkan Bapak Ibu peserta. Tapi karena adalah informasi penting ditanyakan, maka saya jawab. Dan ini adalah termasuk bagian dari mengisi konten. Jadi kita pakai metode sematkan. Metode sematkan ini bisa ya. Ada dengan URL, dengan sematkan kode, maka kita pilih yang sematkan kode. Jangan pilih yang URL. Oh iya. Nah, saya kembali ke sini, maka kita ambil kodenya dari sini, dari Google Form kita. Ambil link dulu. Ya, kita ambil link dulu di bagian kirim. Biasanya kita pakai link ini ya, ini namanya URL. Jangan pakai yang ini. Jangan pakai yang ini, pakai yang ini. Tanda panah. Nah. Oh, pakai tanda panah. Ya, tanda panah. Ini kebetulan kok. Oh, ini saya nggak bisa karena ada upload filenya. Coba saya cari yang nggak saya yang punya upload. Soal nah ini udah soal pretest. Dipakai metode sematkan ya. Metode sematkan. Pilih sematkan kode. Berikutnya. Dan lalu klik sisipkan. Ya, jadi bisa masuk. Gitu bisa? Ya. Nanti akan jadi seperti ini. Oke, terima kasih Pak Alvin. Ya. Terima kasih Bu Liza. Sama-sama. Dan ini Mas Alvin, Bu Nurliza ini Mas peserta diklat apa namanya banyak sekali mengikuti diklat di Master Nusa langganan ini. Jadi ya alhamdulillah terima kasih Bu Liza. Internasional. Iya. Kita sharing
bisa sharing ke MGMP. Iya, seperti kemarin itu kan yang kuis Vicky Power itu, alhamdulillah banyak teman-teman juga perlu. Bisa kalau mau Zoom MGMP saya diundang nggak apa? Ya, mau Zoom, mau ngajari apa, atau pakai Teams, hubungi saya nanti saya bantu. Insya Allah. Santai saja, tidak usah mikir tentang biaya dan sebagainya. Kami MGMP itu udah tetap muka. Mikir biaya apa-apa. Oke, boleh nanti. Boleh nanti, insya Allah. Terima kasih Bu Liza, terima kasih. Dan mungkin pertanyaan, gimana? Udah. Sampun? Oh, sampun. Iya, dan mungkin Bapak Ibu pertanyaan dari Bu Liza mungkin juga terlintas juga di benak Bapak Ibu semua yang lain. Jadi jawaban Mas Alvin semoga juga bisa mewakili dari pertanyaan Bapak Ibu yang lain. Dan mungkin juga masih ada dari Bapak Ibu yang lain untuk menyampaikan apa unek-uneknya. Mungkin Bapak Ibu monggo kami persilahkan sebelum Mas Alvin melanjutkan materinya. Adakah dari Bapak Ibu di sini ingin menyampaikan? Monggo Bapak, tidak usah sungkan-sungkan Ibu. Ini Bu Leli mau menyampaikan Bu? Sepertinya tidak, ini Mas Alvin. Monggo dilanjut Mas Alvin. Oke, ya baik, tidak ada Bapak Ibu. Saya masuk ke materi akhir ini. Kita masuk materi yang hampir penghujung. Kita mengisi konten video. Mengisi konten video. Ada 2 video yang bisa kita ambil atau kita masukkan kontennya di sini di website pribadi kita. Pertama adalah video yang kita simpan di Google Drive. Video itu kita simpan di Google Drive, atau yang kedua mengambil link YouTube. Baik, saya akan praktek. Coba belajar. Saya buat pengumuman dulu atau judul. Ini. Ya, baik. Sekarang saya akan mengisi konten. Yang pertama saya akan pakai 2 saja video, pakai 2 layout. Ya. Kita isi layoutnya. Yang pertama, kotak pertama adalah dari YouTube. Kebetulan saya sudah punya channel, maka saya bisa pilih telah diupload. Ya. Ini kalau di channel saya yang Alvin Ekonomi, yang Alvin Widiarto. Kebetulan ini adalah saya pakai akun yang Alvin Ekonomi, saya tidak punya channel, maka telah diuploadnya kosong. Tapi kalau kita sudah punya channel YouTube, kemudian pakai email yang kita pakai juga di Google Site, maka videonya akan keluar sendiri. Tapi kalau ingin pakai penelusuran juga boleh. Misalkan seperti ini. Saya cari tutorial Google Site. Nah, ini dalam cursor saya masukkan 1. Pilih. Ya, tutorial Google Sites. Dan yang kedua, kita ngambil ini video dari YouTube. Sekarang saya ngambil dari Drive. Saya cari, saya punya video Drive. Nah, ini. Klik.
kasih. Ya, ini sudah berisi dengan dua video yang berbeda, satu dari YouTube dan satu dari dalam Drive. Ya, hanya seperti itu, mudah sekali. Nanti Bapak Ibu bisa praktek untuk memasukkan video ke dalam website ini. Ya, hanya seperti itu saja, simpel sekali. Jadi sekali lagi saya sampaikan, saya mengajarkan yang mudah dulu untuk Bapak Ibu karena Bapak Ibu berasal dari beragam kalangan, dari guru SD, SMP, SMA dengan kemampuan yang berbeda-beda. Saya berikan cangkulnya, saya berikan teknik dasarnya. Nanti Bapak Ibu bisa eksplorasi untuk menghasilkan LK. Ya, ini untuk memasukkan video. Dan saya coba akan buka. Kemarin yang K1 sudah, kemudian nanti dari Bapak Ibu mengikuti materi ini bisa membuat LK2 sekaligus LK3. Saya buka dulu. Tunggu sejenak agar main. Nah, ini gambar kerja 2, gambar foto Anda seperti tulisan tadi sudah, teks deskripsi sudah, kemudian mengisi peta medsos Anda, jadinya seperti ini. Pak Triwidi, Pak Teguh, Pak Priyadi ini sudah, kemudian mengisi konten website yang saya siapkan hari ini, mengisi halaman, Bapak Ibu nanti membuat halaman, buat 3 sampai 4 subhalaman. Kemudian diisi kontennya terserah Bapak Ibu. Ya, seperti itu materi hari ini yang selama 2 jam ini nanti bisa Bapak Ibu pergunakan untuk mengerjakan LK. Baik, itu materi terakhir untuk pengisi konten. PDF sudah kita masukkan, PowerPoint sudah kita masukkan, kemudian video juga sudah kita masukkan. Mungkin ada pertanyaan? Kami persilakan Bu Fitri ya. Silakan. Terima kasih Mas Alvin. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, sudah disampaikan berbagai macam ya untuk mengisi baik itu video maupun konten ataupun PowerPoint dan lain sebagainya. Sampai di sini ini masih banyak sekali waktu kita ya. Masih ada sekitar 20 menit. Monggo kami persilakan Bapak Ibu yang ada di sini ingin disampaikan. Monggo, atau mungkin ada yang kurang paham apapun, monggo. Bu Agnes. Halo Bu Agnes. Selamat sore Bu. Halo, selamat sore. Iya, Bu Agnes dari mana Bu Agnes? Saya dari Brebes. Oh, dari Brebes. Okay. Gimana Bu? Ada yang mau disampaikan atau sharing atau apa untuk kami atau mungkin yang pengalaman dari Ibu selama mengikuti di kelas ini Bu Agnes?
Selama ini sih alhamdulillah, walaupun kemarin itu ketika ngikutin Zoom meeting direwuhin sama anak. Ya, sambil ngomong ya Bu, nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah bisa mengikuti berkat tutorial yang kemarin Mas Alvin bikin, dan saya mencoba mengikutinya. Barangkali ada kekurangan ya Mas Alvin. Saya sudah kirim japri, linknya saya tunggu-tunggu kenapa tidak di-share ya? Ya, membuat link atau apa? Maksudnya link apa? Oh, link pengiriman tugas. Link pengumpulan tugas ya, nanti tugasnya. Ya. Sabar Bu, nanti kita kirim karena kita diklatnya masih ada 2 hari nih Bu, kan kita selama 4 hari nih Bapak Ibu yang kami hormati. Jadi kita ada 4 hari untuk yang pendalaman materi melalui Zoom meeting, kita 2 hari di hari pertama, kemudian 2 hari berikutnya nanti baru kita untuk fokus pengerjaan LK di sekaligus koordinasi melalui WA atau bisa sharing tanya-tanya melalui WA group, begitu Bu Agnes. Jadi ditunggu aja nggih. Oke. Siap. Ada kendala Bu untuk dalam mengikuti ini? Ada mboten? Alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah. Nggih. Terima kasih. Ada yang disampaikan lagi Bu Agnes? Tidak ada. Nanti kalau misalnya saya masih ada kesulitan, bisa saya tanya nggih di grup atau japri Mas Alvin. Boleh sekali. Iya Bu, di grup boleh langsung ke japri, ke misalkan pingin segera dijawab ataupun lebih mantep kalau langsung dijawab sama Mas Alvin juga boleh. Japri saja Mas Alvin ya Mas Alvin ya. Betul sekali. Siap. Oke. Terima kasih Bu Agnes, sehat terus nggih Bu. Amin. Minta doanya nggih Bu, soalnya di sekolah saya kan di Sigedong, Bumi Jawa itu sedang ada longsoran sama jalanan itu amblas. Tapi di kediaman Bu Agnes? Kalau saya di Brebes, kalau saya ke sekolahan itu ngekos. Jadi ya kalau mau ke sekolahan itu melewati jalan ambles, terus di belakang sekolah itu ada longsoran. Bahkan jalannya itu ada yang berlubang. Pokoknya minta doanya biar semua selamat. Amin. Dan semoga Bu Agnes Susna dan juga mungkin di tempat Bapak Ibu yang lain juga mengalami musibah karena ini juga memang banjir, juga longsor, berbagai macam kita baru melanda di negeri kita. Semoga tetap bersabar dan semoga saja musibah yang menimpa kita semua segera dihilangkan oleh Allah, dan semoga semuanya bisa berjalan kembali normal, kemudian bisa semoga juga yang terpenting adalah kita semua senantiasa sehat gitu dalam lindungannya gitu. Terima kasih Bu Agnes, sehat terus Bu. Terima kasih juga. Bapak Ibu yang lain ada yang ingin disampaikan lagi, monggo. Mau tanya Bu? Monggo, dari siapa? Dari mana Ibu? Saya Bu Sri Setiawati dari Sukoharjo. Monggo Bu, apa yang mau disampaikan nih sama Mas Alvin? Iya, untuk pembelajaran blog ini, apakah yang nanti disampaikan ke kita hanya menggunakan Google Sheet ini aja ya? Ataukah ada pengetahuan pembuatan blog dengan lain ya, bukan dengan Google Sheet gitu? Barangkali saya hanya nanya itu aja. Apakah ada pelatihan? Untuk khusus diklat ini gitu ya Bu Sri, maksudnya Bu Sri nggih? Iya. Gitu nggih. Monggo Mas Alvin, ini apakah di diklat ini? Ya. Terima kasih Bu Sri Setiawati. Diklat Master Nusa ini dilaksanakan biasanya menggunakan satu aplikasi. Jadi satu aplikasi yang mana untuk diklat kali ini hanya memakai Google Site. Sebenarnya banyak sekali blog, seperti saya juga punya Blogspot, WordPress, itu bisa juga diajarkan. Hanya saja dengan metode Zoom 2 hari, kemudian pendampingan online 4 hari, kalau kita mempelajari beberapa aplikasi menjadi kurang fokus. Jadi
bisa menguasai, dan juga berdasarkan pengalaman yang kami peroleh ketika peserta harus menguasai beberapa aplikasi merasa kesulitan. Jadi kesulitan dalam mengerjakan LK-LK-nya, maka kita pilihkan hanya menggunakan satu aplikasi saja, fokus dan jadi bisa langsung dipakai. Gitu Bu Sri Setiawati. Jadi terima kasih Bu Sri. Jadi gitu nih Bu, untuk satu diklat biasanya satu aplikasi atau satu materi kita sampaikan dengan harapan biar maksimal gitu Bu, karena kita waktunya juga hanya kita Zoom 2 hari, nanti kalau berbagai macam kita sampaikan, nanti dari peserta malah saya membacanya itu kan pelatihan blog gitu ya. Jadi tapi yang kami terima menggunakan Google Sheet, terus dari awal kan nggak tahu menggunakannya Google Sheet gitu. Jadi setahu saya kan mungkin pakai blogger, pakai apa kayak gitu ya. Ya, terima kasih aja. Makasih. Terima kasih. Ya baik, mungkin begitu dulu Bu Fitria, saya akan lanjut ke materi tambahan. Materi Mas. Oh ya, silakan. Materi tambahan saja. Ini sekilas saja sebelum ditutup ya. Jadi untuk materi ini nanti Bapak Ibu yang sudah jadi, kalau bisa nanti ngirim link Google Sheet yang jadi di WA Group ya, sehingga nanti bisa saling melihat. Nah, ini adalah untuk menjawab pertanyaannya Bu Nurlisawati, karena masih ada waktu sekitar 50 menit, ini saya cepat saja. Kalau ada pertanyaan, saya siap membuatkan tutorial, yaitu materi terakhir, bagaimana mempublikasikan blog kita. Oke Bapak Ibu, ya. Jadi bagaimana mempublikasikan, mudah sekali Bapak Ibu. Setelah kita melakukan editing, ini saya sebentar sudah jadi, besok lagi disempurnakan bisa, lalu kita klik publikasikan. Kemudian klik OK. Nah, publikasikan lagi. Dan kalau sudah, kita ngambil linknya. Ya, link yang bisa kita bagikan. Misalkan begini, klik. Nah, kita klik sekali lagi ini Bapak Ibu, ada gambar rantai. Kita klik salin site link yang dipublikasikan. Salin link. Nah, kemudian kita buka WA group. Kemudian kita klik. Sudah jadi. Coba. Sudah, hanya seperti itu. Saya cepat saja supaya kita bisa tuntas. Seperti itu. Jadi sekali lagi saya ulangi, klik publikasikan, lalu publikasikan lagi, lalu ambil site linknya, salin link, dan kita share di grup sehingga teman-teman bisa melihatnya di Android. Ya, demikian untuk materi desain website Master Nusa bersama dengan Inggris pada sore hari ini. Jadi ini adalah materi akhir, dan setelah kegiatan ini nanti Zoom adalah Zoom yang kedua, dan besok adalah dilanjutkan dengan pendampingan secara online. Dengan LK, saya siap mendampingi, siap membantu. Semoga LK Bapak Ibu bisa segera terselesaikan. Nanti malam ini saya akan share LK-nya, dan besok pagi insya Allah kalau Bapak Ibu membutuhkan, saya share tutorial. Tapi kalau Bapak Ibu sudah bisa, ya alhamdulillah. Demikian Bu Fitria untuk kegiatan pada sore hari ini. Kalau masih ada pertanyaan, saya buka 5 menit. Dan selanjutnya saya berikan ke Bu Fitria. Monggo Bu Fitria. Terima kasih Mas Alvin. Ini ada peserta yang bertanya Mas. Itu tadi Mas Alvin menyampaikan LK-nya kan lebih dari satu tadi ya Mas. Itu untuk pengerjaan LK-nya apakah boleh salah satu saja atau bagaimana gitu Mas? Oh gitu. Ya seperti juga sebelumnya harus dikerjakan semua. Ya,
Ya, ada 4. Ya, harus dikerjakan semua sebagai syarat untuk lulus dari mendapatkan sertifikat dari diklat ini. Dan nanti sertifikatnya supaya Bapak Ibu benar-benar bisa nanti kalau ngajari temannya jadi instruktur di sekolahnya sudah benar-benar siap. Nah, gitu. Jadi penerus saya menjadi instruktur kegiatan diklat harus semua diselesaikan. Mereka satu sebab. Untuk waktunya, nah itu waktunya saya serahkan ke Master Nusa. Monggo Bu ya. Ya, terima kasih. Gimana, Bu Liza? Apa tutorial untuk ini biar lebih kalau kurang paham kan bisa dilihat lagi gitu. Apalagi yang tadi publikasi itu kayaknya 2 kali klik publikasi ya, 2 kali publikasi ya, Pak. Betul sekali, betul sekali. 2 kali. Itu yang perlu buat tutorial, memang harus perlu buat tutorial. Siap. Besok saya buatkan tutorial. Biar lebih mudah. Oke. Ya, terima kasih baik Bu Nur dan juga Bu Eko sudah terjawab. Sudah dijawab sama Mas Alvin, setidaknya 4 langkah itu bisa dikerjakan semua gitu ya Bu Eko. Iya, pada prinsipnya gini Bu, kami dalam artian tidak memberatkan dalam pengerjaan LK, tetapi apabila Bapak Ibu lebih cepat mengerjakan, otomatis kan baik Bapak Ibu yang kami hormati dan banggakan, demikian tadi sudah disampaikan banyak sekali manfaat Google Site untuk media pembelajaran, dan kami sampaikan mohon titik ini saya informasikan Bapak Ibu bahwa Master Nusa mulai besok sore sampai tanggal 22 nanti kita juga akan ada diklat, juga nanti ada salah satunya ada Mas Alvin juga ya Mas, itu untuk juga mungkin sama-sama Google Site tapi mungkin dengan aplikasi yang lain gitu ya Mas ya, dengan jenis yang lain seperti itu. Jadi monggo Bapak Ibu untuk tanggal 15 nanti kita ada game edukasi online, nanti dengan narasumbernya ada Mas Doni Agus Setiawan, kemudian di tanggal 17-nya kita ada diklat Articulate Storyline 3 ya bersama Mas Eko, dan nanti di tanggal selanjutnya di tanggal 19 nanti kita ada pemanfaatan Google Site untuk pembelajaran daring. Jadi monggo Bapak Ibu nanti silahkan kalau ingin bergabung lagi, monggo, semakin nambah ilmu, semakin kita belajar terasa kita semakin nuwun sewu bodoh gitu ya, bukan bodoh sih Mas, semakin banyak yang tidak kita ketahui ternyata, semakin belajar malah semakin ingin tahu dan ingin tahu, bukan malah semakin sudah puas tapi malah ingin terus mengetahui dan mengetahui. Jadi monggo Bapak Ibu, kami bersama Master Nusa sangat mengharapkan sekali kerjasama Bapak Ibu, dan tentunya kami sangat berterima kasih sekali jika Bapak Ibu berkenan untuk bergabung di diklat-diklat kami selanjutnya. Dan terima kasih sekali Mas Alvin atas ilmu yang dibagikan untuk hari ini. Ini ada Mas Dona kayaknya. Halo, Mas Dona kayaknya ada. Mas Dona mungkin memberikan sepatah 2 patah kata. Halo. Oh iya, siap. Halo Mas Dona. Betul Bapak, saya menyimak, keren sekali materinya, luar biasa. Mas Dona mungkin memberikan sepatah 2 patah kata, besok ada diklat apa? Oh iya, mungkin untuk pelatihan besok kita membuat game online Bapak Ibu, jadi nanti kita hanya seling saja, kita akan menggunakan aplikasi, kita masuk ke situs tertentu gitu, lebih keren nanti. Terima kasih Mas. Ya, pokoknya Bapak Ibu kalau terima kasih Mas Dona. Bapak Ibu kalau penasaran seperti apa sih itu game untuk media pembelajaran, game online itu ya silahkan ikut saja gabung biar nanti besok tidak penasaran gitu nggih. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, banggakan kiranya masih ada waktu kalau mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup sekian, nanti mungkin bisa berkoordinasi lewat grup WA gitu nggih. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, demikian yang disampaikan oleh Mas Alvin. Terima kasih sekali nggih Mas Alvin. Alhamdulillah lancar sekali sore hari ini Mas. Nah, ikut senang nggih, dan semoga sehat selalu ya Mas, biar nanti bisa terus membagikan ilmunya bagi kita semua. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Master Nusa, segenap kru Master Nusa yang sudah
yang dicurahkan kepada kita semua. Tentunya berkat Master Rusa kita juga bisa mengikuti diklat ini. Juga terima kasih kepada Obris juga yang ini ada Bapak Dr. Ngasbun selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas TGRI Semarang, dan juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama Bapak Ibu, atas sudah mempercayai kami selama ini, dan terima kasih sekali ini buat Bapak Ibu semuanya. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf sekali tadi saya sangat terlambat sekali lama bergabung dengan Bapak Ibu, dan tentunya saya dalam mendampingi Bapak Ibu sekian waktu banyak sekali kekurangan, kesalahan dari tutur kata maupun sikap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya kalau memang sudah tidak ada yang disampaikan, Mas Pak Muiz, foto bersama mengesupen. Oh, foto bersama. Nggih, monggo bisa diperlihatkan Bapak Ibu Nggih, yang luar biasa dari Bapak Ibu semuanya. Ini kita Zoom yang terakhir loh Bapak Ibu di diklat ini. Di diklat Mas Alvin ini, tetapi kita masih ada 2 hari. Bisa tetap masih ada absen, nggih. Ya. Iya, absen. Nggih, sampun Pak Muiz. Dereng. Siap, 1, 2, 3. Satu lagi Bu, benar Bu. Ya, boleh action ya Pak. Gaya bebas. Gaya bebas. Gaya bebas. 1, 2, 3. Sampun Bu Pip. Terima kasih Pak Muiz. Ya, baik Bapak yang kami hormati dan banggakan, sekiranya waktu juga sudah tidak mengizinkan kita lagi untuk bersama, tetapi apabila ada sumur di radar, boleh kita menopang mandi. Jika ada umur yang panjang, masih kita tunggu di diklat di Master Nusa Berbagi berikutnya. Baik Bapak yang kami hormati,